Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 cara mengelola data. Dan ini adalah hasil dari SPSS. Pada langkah pertama, terdapat dua variabel, yaitu variabel earns dan world. Pada N dengan nilai 100 dan Squinus pada earn dengan nilai 2,590 dan pada kurtosis senilai 8,422. Squinus pada world senilai 3,030 dan pada kurtosis senilai 11,551. Baiklah, dari hasil SPSS ini saya akan memindahkannya ke dalam bentuk Excel. Pada earns dengan rumus Squinus 2,590 dibagi akar 6 per 100 sama dengan 10,57. 6 ini dari rumus Squinus dan 100 dari rumus N. Selanjutnya S kurtosis dengan rumus 8,422 per akar 24 per 100 sama dengan 17,19. Ini adalah rumus dari S kurtosis. Pada Squinus dari world 3,030 per akar 6 per 100 sama dengan 23 per 58. 6 ini dari rumus Squinus. Begitu juga dengan S kurtosis, yaitu 11,551 per akar 24 per 100 sama dengan 23,58. Maka dapat ditarik kesimpulan jika pada variabel earn dan world hasilnya jauh dari nilai kritisnya lebih kurang 2,598 dan signifikan alpha 0,01, pada nilai kritis lebih kurang 1,96, signifikan alpha 0,05, artinya kedua variabel ini tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Pada earn signifikan diketahui 0,00 dan pada world diketahui 0,00. Baiklah, saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusannya. Pada dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi secara normal. Dan yang kedua yaitu sebaliknya, jika signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitiannya tidak berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan lebih besar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan tidak dapat berdistribusi secara normal. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana uji normalitas dengan grafik. Ini adalah hasil SPSS-nya. Pada grafik earns dari interval 0,00 sampai 30,00, di mana kurvanya dilakukan secara terpisah, maka untuk earn disebut tidak normal. Dan pada grafik world bisa kita lihat pada grafik interval 0,00 sampai 100,00, di mana kurva untuk 100,00 ini dilakukan secara terpisah, seperti pada
earn. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu variabel earn dan worth itu tidak normal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transformasi data. Transformasi data yaitu data yang tidak berdistribusi secara normal dapat ditransformasikan agar menjadi normal. Untuk menormalkannya, data kita terlebih dahulu harus tahu bagaimana bentuk grafik histogram. Dari data ada apakah moderate positive skewness, substantial positive skewness. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram, kita dapat menentukan bentuk transformasinya. Di mana kita ketahui pada earn tidak dapat berdistribusi secara normal dan hasil ini akan kita lakukan apakah bisa atau tidak berdistribusi secara normal. Ini adalah hasil histogram yang dapat menentukan gambar jenis transformasi datanya. Pada earns mulai dari kiri hingga melengkung tidak terlalu tajam ke bawah. Ini adalah jenis dari transformasi data moderate skewness pada earn. Dan pada worth juga sama seperti earns, mulai dari kiri tidak terlalu tajam melengkung ke bawah, sehingga dapat dikatakan ini jenis transformasi data moderate skewness. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk variabel transformasi SKRT earn dan SKRT worth untuk melihat apakah data telah berdistribusi secara normal. Baiklah, setelah melakukan data tersebut, ini adalah suatu hasil outputnya di mana hasilnya itu tidak terlalu naik, tetap saja karena tidak berdistribusi secara normal. Dan kita dapat membandingkan dengan uji sebelumnya. Kita dapat melihat perbandingan dari hasil ini dengan hasil ini. Kita mau mentransformasi data agar berdistribusi secara normal. Ternyata data tersebut tidak berdistribusi secara normal karena hasil dari 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Maka tidak dapat berdistribusi secara normal. Dan untuk SKRT worth pada 0,08 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk variabel SKRT earn dan SKRT worth, maka dapat disimpulkan tidak dapat berdistribusi secara normal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang bab ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.